Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arya Putra Wirawan dengan NIM 230116027. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU dengan CPU OS simulator. Di video ini terdapat 4 algoritma penjadwalan CPU yang akan saya jelaskan. Pertama, FCFS, yaitu First Come, First Serve. Lalu SJF, Shortest Job First. Yang ketiga, Round Robin. Dan yang terakhir adalah Deadlock. Langsung saja, yaitu kita yang pertama, FCFS. FCFS sendiri merupakan singkatan dari First Come, First Serve. Dapat dilihat dari ilustrasi di samping. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih proses yang masuk terlebih dahulu untuk segera ditangani. Dan apabila suatu proses tiba dengan waktu yang hampir bersamaan, maka penentuannya berdasarkan ID proses tersebut. Kurang lebih cara kerjanya seperti antrian. Yang kedua adalah SJF, yang merupakan singkatan dari Shortest Job First. Algoritma ini menitikberatkan pada waktu burst CPU suatu proses atau penggunaan CPU. Proses yang memiliki waktu burst atau penggunaan CPU lebih singkat akan ditangani terlebih dahulu. SJF memiliki hubungan yang paling berkebalikan dengan prioritas. Pada sistem operasi, suatu proses yang memiliki burst time yang tinggi akan memiliki prioritas yang rendah, dan begitu pula sebaliknya. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di kanan. Lanjut, yang ketiga adalah round robin. Algoritma ini hampir serupa dengan FCFS yang jelaskan di pertama tadi. Namun ada perbedaan, yaitu ada durasi untuk setiap proses. Jadinya setiap proses yang melebihi durasi akan dihentikan atau disuspend, kemudian diletakkan pada antrian belakang. Bisa dilihat ilustrasinya di kanan. Yang terakhir adalah deadlock. Deadlock adalah kondisi yang terjadi dalam sistem komputer ketika dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya atau kondisi yang mereka butuhkan agar dapat melanjutkan eksekusi mereka. Akibatnya, tidak ada proses yang dapat diselesaikan karena semua proses terjebak dalam siklus tunggu yang tidak dapat dilewati. Contohnya seperti ilustrasi di kiri. Oke, selanjutnya langsung ke praktek. Oke, yang pertama kita langsung ke compiler, lalu mengetikkan kode untuk perulangan. Pertama kita akan mengetik program, lalu namanya yaitu kita beri aja loop sederhana. Lalu kita kasih tab, dan buat variabel n sama dengan 0, lalu buat perulangan di sini for i sama dengan 0 to 9, kasih tab, n sama dengan n ditambah 1. Lalu kita kasih next, lalu N untuk menandakan jika program itu berhenti. Lalu selanjutnya kita akan mengcompile bahasa ini menjadi bahasa assembly. Langsung saja kita pencet compile, lalu compile di sini. Nah, sudah berhasil, lalu kita akan mencoba dengan menjalankan program tersebut. Dan di sini karena bergerak cukup lambat, kita bisa mempercepat dengan mendrag bagian ini ke fast. Ini sudah berjalan. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan FCFS, yaitu first come, first serve. Langsung saja kita ke OS 0. Oke, pertama kita ubah jadi first come, first serve. Lalu priority-nya kita ubah 1 aja. Untuk P1, create new process. Maka akan prosesnya tertambah di sini. Lanjut lagi, P2, kita bikin aja create new process sampai P3. Di sini P1 ditambahkan pertama, lalu P2 di kedua, P3 yang ketiga. Lalu kita akan start. Nah, dapat dilihat bahwa yang pertama kali masuk, yaitu P1, maka dia yang akan pertama kali keluar.
dilanjut dengan P2 yang kedua masuk, lalu kedua keluar, dan P3 yang ketiga masuk, lalu yang ketiga keluar. Dia sesuai urutan untuk FCFS. Selanjutnya adalah shortest job first. Kita pilih dulu di sini shortest job first. Lalu untuk di bagian priority, kita ubah P1 menjadi 2 dengan delay time 0, create new process. Lalu P2-nya kita ubah jadi priority-nya 4 dengan delay proses 2 detik, create new process. Lalu ada P3 kita kasih prioritasnya 1 dengan delay 1 detik. Langsung aja create new process, kita start. Nah, dapat dilihat dia akan mendahulukan yang delay time-nya lebih sedikit. Jadi sesuai namanya itu shortest job first. Bisa dilihat di view log. Di sini yang pertama itu P1 dengan delay tadi 0, lalu dilanjut dengan P3 dengan delay 1 detik. Lalu yang terakhir adalah P2 dengan delay 3 detik tadi. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan deadlock. Kita keluar saja dulu, baru remove all program. Kita balik lagi ke compiler. Kita hapus saja yang ini. Semuanya. Baru kita akan membuat programnya 3 kali. Untuk yang pertama kita beri nama program P1 sebagai nama program. Lalu tab di bawahnya beri nama resource 1 allocate tutup kurung. Kita beri delay yaitu 3 detik. Kita kasih lagi resource 2 allocate. Lalu kita kasih perulangan for n sama dengan 1 to 20. Next. Lalu n. Lalu kita compile lagi. Setelah di-compile, pilih load in memory. Successfully loaded in memory. Kita akan mengulang sampai 4 kali proses tadi. Untuk programnya kita ubah lagi menjadi P2. Lalu resource-nya kita ubah jadi 2. Yang di atas, lalu yang di bawah 3. Sisanya biarkan saja. Kita compile lagi. Lalu load. Hasil. Kita ulangi lagi proses tadi. Programnya kita ubah menjadi P3. Resource-nya 3 allocate. Yang bawahnya kita ubah jadi 4 allocate. Terus kita compile. Berhasil, kita load. Selanjutnya kita ubah menjadi 4. Resource-nya kita ubah jadi 4 allocate, dan resource yang terakhir ini mengikuti program P1, yaitu resource 1 allocate. Lalu kita compile. Load. Oke, berhasil. Lalu kita ke OS0 lagi. Lalu ke view resource. Nah, lalu kita juga akan membuat proses secara berurut P1 hingga P3. Langsung saja create new process. P2 juga, P3 juga, P4 juga. Lalu kita start dan kita amati di sini. Nah, dan deadlock telah sukses dilakukan. Resource yang hijau ini menandakan bahwa resource itu sedang tersedia. Sedangkan yang warna kuning tadi artinya sedang digunakan. Sedangkan yang merah artinya terdapat proses yang meminta resource tersebut di waktu bersamaan. Untuk mengatasi deadlock, bisa mencet release pada salah satu proses. Di sini saya coba yang R2.
dan berhasil. Dia menjadi hijau satu persatu prosesnya. Dan deadlock berhasil diatasi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.